Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng Rawuh, selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini, kita akan menelusuri kisah-kisah yang tersembunyi dalam kegelapan. Cerita-cerita yang mungkin akan membuat jantung berdegup lebih kencang dan rasa takut perlahan merayap ke dalam diri Anda. Kali ini, kita akan membahas kisah pesugihan Nyi Roro Kidul, perjanjian mistis dengan penguasa pantai selatan. Sebuah cerita yang penuh misteri, siap mengguncang keberanian Anda. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan ini. Pantai selatan selalu menyimpan misteri. Ombaknya bukan sekadar air yang menghantam karang, tapi juga bisikan-bisikan dari dunia lain. Mereka yang berani membuat perjanjian di sana harus siap menerima akibatnya. Pada suatu hari ada orang bernama Jono. Jono adalah seorang pria parubaya yang hidup dalam kesulitan. Warung kecilnya di kampung hampir bangkrut dan utangnya terus menumpuk. Setiap hari, ia melihat para pelanggan semakin berkurang. Sementara orang-orang kaya di desanya seakan hidup tanpa beban. Hingga suatu malam, seorang teman lama datang membawa tawaran yang sulit ditolak. Temannya bilang, "Ada cara cepat buat kaya." "No," kata pria itu dengan nada lirih. Jono hanya mengernyitkan dahi, enggan percaya. Di pantai selatan ada ritual pesugihan. Kau hanya perlu datang ke sana, bertemu dukun, dan menerima berkah Ratu Kidul. Semalam, kau bisa jadi kaya raya. Jono tertawa kecil, menganggapnya sekadar mitos. Tapi saat utangnya semakin menumpuk, pikirannya mulai berubah. Dan pada malam itu, hujan turun deras saat Jono berangkat menuju pantai selatan. Jalanan desa terasa begitu sepi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Ia berusaha menepis rasa takut, tetapi ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Angin dingin menusuk kulitnya, seperti ada sesuatu yang menunggu kedatangannya. Hatinya bergetar, tapi ia tetap melangkah maju. Setibanya di pantai, suasana semakin mencekam. Ombak bergulung tinggi, langit gelap tanpa cahaya bulan. Di ujung pasir, seorang pria tua berdiri mengenakan jubah hijau. "Kau sudah siap?" tanya pria itu dengan suara berat. Jono menelan ludah, mengangguk pelan. Sang dukun lalu memberinya kain putih dan menyuruhnya berdiri di tepi pantai, menatap laut yang berkilauan. Jono mengikuti semua instruksi dengan patuh. Ia membaca mantra yang diberikan. Suaranya gemetar di tengah angin yang semakin kencang. Saat ia menutup mata, suara gamelan mulai terdengar, samar di kejauhan. Ombak yang tadinya bergelora, tiba-tiba tenang. Udara di sekelilingnya menjadi dingin, seakan ada sesuatu yang mendekat. Jono menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Saat membuka mata, Jono melihat sesosok wanita bergaun hijau muncul dari dalam laut. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun berkilau. Wanita itu melangkah pelan, kakinya seakan melayang di atas air. "Kau meminta kekayaan?" Suaranya bergema meski bibirnya hampir tak bergerak. Jono tak mampu berkata-kata. Tubuhnya kaku dalam ketakutan yang menyesakkan. "Maka kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Wanita itu tersenyum samar, tetapi ada sesuatu yang mengintai di balik senyumnya. Jono masih diam, pikirannya berkecamuk. Kekayaan itu yang ia butuhkan. Ia tak bertanya lebih lanjut. Tanpa sadar, ia mengangguk, menyetujui perjanjian yang tak ia pahami sepenuhnya. Ombak kembali bergulung, dan wanita itu menghilang dalam kegelapan. Pagi harinya, warung Jono mendadak ramai. Pelanggannya datang berbondong-bondong, membeli dagangannya hingga habis dalam waktu singkat. Ia bahkan menemukan segepok uang di dalam laci kasir, padahal sebelumnya kosong. Hari demi hari, kekayaannya semakin bertambah. Rumahnya direnovasi, motornya diganti mobil, dan semua orang di desa mulai memandangnya dengan iri. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setiap malam, Jono mulai mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan. Suara gamelan terdengar di rumahnya, padahal ia tinggal jauh dari pantai. Bayangan seorang wanita bergaun hijau sering muncul di cermin, menatapnya dengan tatapan kosong. Setiap kali ia berkedip, bayangan itu menghilang, meninggalkan perasaan takut yang semakin dalam. Gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, istrinya terbangun dengan jeritan histeris. Ada yang berdiri di sudut kamar, tangannya gemetar, menunjuk ke arah pojok ruangan yang gelap. Jono mencoba meyakinkannya bahwa itu hanya bayangan, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan suara gamelan terdengar semakin jelas. Beberapa hari kemudian,
Tragedi terjadi. Istrinya ditemukan mengambang di sumur belakang rumah dengan wajah membiru. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi ekspresi ketakutannya membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Polisi tak menemukan penyebab kematiannya. Jono hanya bisa terduduk di depan rumah, menyesali semua yang terjadi. Tapi semua itu baru permulaan. Satu persatu orang terdekat Jono mulai mengalami nasib buruk. Anaknya menghilang secara misterius. Teman yang mengenalkannya pada pesugihan ditemukan tewas di tepi pantai. Tubuhnya membusuk dengan cara yang tak wajar. Jono sadar ia telah membuat kesalahan besar. Ia mencoba melawan, tetapi tak ada yang bisa dilakukan. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran kutukan. Ketakutan semakin menyiksaknya. Ia kembali menemui dukun yang membantunya dulu, berharap ada cara untuk membatalkan perjanjian itu. Namun, sang dukun hanya menggeleng. Tak ada jalan keluar, Jono. Kau sudah menerima berkahnya. Sekarang, kau harus membayar harga yang setimpal. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan keras. Jono terjata, kehilangan harapan. Dalam kepanikan, Jono berlari menuju pantai, berharap bisa berbicara langsung dengan sang ratu. Angin bertiup kencang, ombak bergulung tinggi, suara gamelan semakin keras, seolah menyambut kedatangannya. Di tengah badai, sosok wanita bergaun hijau muncul kembali dari dalam laut, kali ini dengan tatapan lebih tajam. Kau, milikku sekarang. Tangan pucatnya terulur. Jono tak sempat berteriak ketika tubuhnya terseret ke dalam laut. Ombak menelannya, dan dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Hanya suara gamelan yang masih terdengar, perlahan menghilang bersama sosoknya yang lenyap di dasar samudra. Jono tidak pernah ditemukan lagi. Dan malam itu, desa kembali sunyi, seolah tak pernah ada yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda desa tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Ia membeli tanah, membangun rumah besar, dan hidup bergelimang harta. Namun, pada malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar dari arah pantai. Penduduk desa hanya bisa berbisik satu sama lain. Kutukan itu belum selesai.